Oke, sudah semua ya. Baik, yang pertama maju adalah kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa aja anggotanya? Mungkin boleh gimana ya biar kita tahu ya. Kalau ngepin itu atau raise hand diri sendiri itu bisa banyak kan ya? Oh, iya Bu Resen bisa. Oke, baik, silahkan. Jadi biar kelihatan di layar kelompok 1. Siapa yang mau presentasi diwakilkan oleh siapa? Semuanya Bu, semua anggotanya presentasi nggak apa-apa kan? Boleh. Nah iya, Tapi 5 menit ya waktunya ya. Bisa tuh. bisa bisa. Oke. Sudah lengkap semua di sini anggotanya? Sudah raise hand semua biar saya tahu muka-mukanya mana aja. Ini baru 2 orang di layar saya. Baru 3, 4, 5. Satu lagi siapa? Nadia, Nadia. Oke, silahkan dimulai. Waktunya 5 menit dari sekarang ya. Baik, Hanif. Ibu izin. Hanifa boleh di-share screen? Iya, sebentar. Hmm. Oke, langsung aja dari kelompok 1 itu membahas tentang integral tak tentu, integral tak hingga, dan integral tak terdefinisi. Jadi yang pertama itu ada integral tak tentu, yaitu bentuk integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas sehingga integrasi dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan dan hanya dinyatakan sebagai penyelesaian umum. Istilah tak tentu berarti bentuk fungsi fx memuat konstanta real sembarang. Ada rumus integral tak tentu yaitu integral fx pangkat n dx sama dengan fx pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah c. Bisa dilanjut, Keitsa? Terus ini ada sifat tentu, bisa dilihat di layar. Terus juga ada soalnya, kalau x pangkat x sama dengan eh, x pangkat 5 plus 1 per diturunin 5-nya plus 1 juga. Jangan lupa ditambahin plus C. Jadi hasilnya x pangkat 6 per 6 plus C. Terus untuk tak tentu itu, kalau definisi umumnya kayak bentuk 0 per 0 gitu. Jadi kan tak tentu nggak bisa di ini. Sudah itu presentasinya? Belum, Bu. Baik, dilanjut, Dinda. Baik, untuk selanjutnya ada integral tak hingga. Integral tak hingga itu kalau kita mendefinisikan suatu integral tentu sebagai limit jumlah Riemann, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama tuh ada batas perintegralan itu harus berhingga. Terus yang kedua, integran fx itu berhingga pada selang a, b. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka integral tersebut disebut integral tak wajar dengan batas tak hingga. Itu. Terus untuk bentuknya bisa dilihat yang integral dari batas 0 sampai tak hingga, terus integral dari batas negatif tak hingga sampai negatif 1, yang terakhir batas negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, integral tak hingga tuh dibagi jadi 2. Yang pertama ada batas tak hingga. Nah, batas tak hingga itu apabila limit pada ruas kanan ada dan bernilai tak hingga, kita katakan bahwa integral tak hingga ini tak wajar sama tak hingga tuh hampir sama. Yang bersangkutan itu konvergen dan memiliki nilai yang terhingga. Bentuknya seperti ini, integral negatif tak hingga sampai b fx
dx sama dengan lim A mendekati negatif tak hingga integral A sampai B fx dx. Itu kalau yang batas bawahnya negatif tak hingga. Terus kalau yang batas atasnya tak hingga, maka bentuknya integral A sampai tak hingga fx dx, maka lim B mendekati tak hingga integral A sampai B fx dx. Kemudian ada untuk contohnya. Ini salah. Contohnya kelewatan. Maaf, ini sepertinya harusnya yang bawah ini dari hitunglah integral 0 sampai tak hingga 1 per 1 plus x kuadrat dx. Itu harusnya 0, bukan negatif tak hingga. Maka penyelesaiannya seperti tadi kita ubah dulu dari batasnya B mendekati tak hingga, limit B mendekati tak hingga, integral 0 sampai B, 1 per 1 plus X dx. Kemudian 1 per 1 plus X dx-nya ini kita turunin seperti biasa dengan batas 0 sampai B. Kemudian ditemukan hasilnya pi per 2. Selanjutnya ada integran tak hingga. Kedua batas integral tak hingga. Selanjutnya, hitung kedua batas integral tak terhingga apabila limit Ini aku aja. apabila limit pada ruas kanan ada dan bernilai terhingga, maka kita katakan bahwa integral tak wajar yang bersangkutan konvergen dan memiliki nilai yang tak terhingga itu. Jika tidak, integral tersebut divergen. Definisinya, jika baik integral tak hingga sampai 0 fx dx dan integral 0 sampai tak hingga fx dx konvergen, maka integral minus tak terhingga sampai terhingga fx dx dikatakan konvergen dan mempunyai nilai sebagai berikut. Nah, jika tidak, integral minus tak terhingga sampai terhingga fx dx dikatakan divergen. Nah, ini ada contoh soalnya. Hitunglah integral minus terhingga sampai terhingga 1 per 1 plus x kuadrat dx. Dan penyelesaiannya sebagai berikut. Integral 0 sampai terhingga 1 per 1 plus x kuadrat dx sama dengan lim Itu harusnya negatif tak hingga. sama dengan lim b mendekati terhingga integral batas 0 sampai b 1 per 1 plus x kuadrat dx. Terus diperoleh hasilnya pi per 2. Ini aku bilang harusnya yang aku yang kedua batas ini. Yang kedua batas itu sama negatif sampai terhingga. Karena integral adalah sebuah fungsi genap, maka integral minus terhingga sampai 0 itu 1 per 1 plus x kuadrat dx sama dengan hasilnya itu pi per 2. Dengan demikian, integral minus tak terhingga sampai terhingga 1 per 1 plus x kuadrat dx itu hasilnya pi. Oke, cukup ya, masih ada yang belum selesai ya, tapi sayangnya waktunya sudah lebih dari 5 menit. Oke, sebentar ya, tadi ini saya komentari sebentar. Sebenarnya tadi itu untuk kelompok 1 itu adalah bentuk tak tentu, bentuk tak hingga, dan bentuk apa tadi satu lagi? Tak terdefinisi. Nah, yang saya maksud itu sebelum masuk ke konteks integralnya. Gitu. Jadi di awalnya apa sih perbedaan dari tak tentu, tak terdefinisi, dan tak terhingga itu maksudnya. Jadi bukan masuk ke integral karena kan ke integralnya belum saya jelasin gitu ya. Nanti coba kalian cari-cari lagi. Nanti mungkin minggu depan kalian bisa presentasi lagi ya, lebih dimatangkan lagi. Karena kan tadi di Word-nya nggak ada kata integral kan.
nggak ada integral bentuk tak tentu, integral bentuk tak hingga gitu kan, hanya ada bentuk tak tentu, bentuk tak hingga gitu. Jadi artinya memang masih belum masuk ke integral. Jadi semua tugas dari 1 sampai 6 tadi itu nggak ada yang masuk ke integral, masih secara umum gitu. Jangan-jangan ada kelompok lain juga nih, ayo yang bawa-bawa integral juga. Jadi kita belum masuk ke konteks integralnya, masih bentuk secara umum gitu ya. Oke, nggak apa-apa, nanti minggu depan dipresentasikan lagi ya untuk kelompok 1. Jadi, tapi tadi sudah dijelasin nih sama kelompok 1 materi kita hari ini. Tadi ada yang ada integral tak terhingga ya. Nah, itu udah dijelasin sedikit sama kelompok 1, nanti akan saya lanjutkan. Oke, baik. Next, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih juga kelompok 1. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 silakan raise hand. Siapa aja tadi ya, kelompok 4? Kelompok 4 ada Aurelia Pinkan, Dewi Sri Mulia, Neska Salma, Reina, Retno, Sabira, dan Taufik. Ya, silakan. Ayo, waktunya terbatas. Materi kita panjang banget nih. Oke, silakan dimulai. Siapa yang mau presentasi? Baik, jadi kami dari kelompok 4. Di sini saya sama Reina yang mau presentasi. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Jadi kelompok 4 itu dapat materi yaitu tentang akar dari tahingga. Nah, sebelumnya di sini ada grafik dari Y sama dengan X. Jadi grafiknya itu kayak gini, garis lurus gitu. Bukan garis kayak ke samping gitu. Terus di sini juga ada grafik Y sama dengan akar X. Jadi yang ini nih. Maaf, yang ini. Nah, ini kan grafik Y sama dengan akar X ya. Nah, sedangkan ini ada akar dari tahingga. Jadi nanti kalau misalkan diganti X-nya jadi tahingga, itu nanti grafiknya ini lurus terus karena hasil dari akar tahingga itu merupakan tahingga. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rena. Oke, sebenarnya boleh di share screen dulu, Tauri. Nah, ini buat contoh penjelasannya ya. Jadi akar tahingga itu kan bentuknya bakalan akar terus akar terus sampai tahingga. Nah, ini kita ambil contohnya, kita misalkan di dalam akarnya itu adalah X. Jadi akar X itu bakalan ngasilin X itu sendiri. Gimana? Jadi misalkan kita ambil nih, kan kita tahu kalau akar X itu sama dengan X pangkat setengah kan, X pangkat setengah. Nah, kalau misalkan kita masukin akar lagi, itu bakalnya jadi X dikali X pangkat setengah, terus dikaliin setengah lagi. Yang mana itu dijadikan nanti hasilnya jadi X pangkat setengah dikali X pangkat 1/4. Kalau perkalian itu kan kalau misalkan itunya sama, kita tinggal jumlahin pangkatnya aja. Nah, itu jadi X pangkat setengah ditambah 1/4. Terus selanjutnya kalau misalkan kita coba masukin akar lagi, itu juga bakal terus ngulang hal yang sama, bakalan jadi pangkat setengah. Nanti itu bakal ngasilin X pangkat setengah tambah 1/4 tambah 1/8. Lanjut.
Nah, jadi kan nanti bentuknya bakal kayak gini ya, X pangkat setengah tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya. Nah, dari pangkat ini kita kan bisa ngelihat polanya ya, itu bakalan terus-terusan kayak polanya itu perkalian dari 1/2 gitu. Jadi ini tuh dari bentuk barisan ini tuh kayak membentuk suatu barisan geometri tahingga yang mana rumusnya itu kan A/1 dikurang R, di mana A-nya itu adalah suku pertama, terus R-nya itu rasio. Di sini rasionya itu kan 1/2. Nah, kita masukin A-nya itu 1/2 per 1 dikurang R. R-nya itu 1/2. Jadi 1/2 dibagi 1/2 itu kan hasilnya 1. Nah, jadi X-nya itu kan sama dengan berpangkat 1, yang mana hasilnya itu berarti X dari itu sendiri. Jadi mau angka X ini dimasukin angka berapapun, endingnya itu X-nya itu bakalan tetap berpangkat 1, yang mana hasilnya itu bakalan tetap angka itu sendiri. Jadi misalkan kalau misalkan kita masukin angka berapapun, misalkan angka 2, akar 2, akar 2, dan seterusnya itu bakalan hasilnya tetap 2/1, yaitu 2. Jadi begitu kira-kira konsep dari akar tahingga. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Ya, oke. Kelompok 2, terima kasih. Pembahasannya lengkap ya. Jadi sebenarnya inti pertanyaannya adalah akar dari tahingga tunggal. Bukan akarnya banyak, akar dari berhingga akar gitu. Tadi kebablasan ya. Jadi akarnya yang banyak. Maksud pertanyaannya bukan akarnya yang banyak, tetapi bilangan di dalam akarnya itu merupakan tahingga. Tapi nggak apa-apa kan, jadi dijelasin jadi lebih banyak. Jadi nanti teman-temannya taunya juga lebih banyak. Oke, terima kasih. Tadi ini kelompok 4 ya. Sekarang next kelompok 5. Nanti terakhir baru saya bahas ya. Jadi ini brainstorming dulu dari kalian. Terakhir kelompok 5, silahkan raise hand siapa saja. Oke, ada Haikal, Rida, Dwi. Siapa lagi? Siapa lagi, Kal, kelompoknya? Satu lagi Aura, Bu. Oke, Aura gimana? Kucingnya udah baikan? Baru aja selesai ngobatin, Bu. Oh gitu, oke. WS ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau presentasi duluan? Silakan. Saya izin share screen ya, Bu. Iya. Boleh dimulai, Haikal? Oke, pertama kita akan menjelaskan pengertian dimulai dari teman saya Dwi. Silakan. Oke. Tadi kan kita dikasih tentang pangkat tahingga. Nah, pangkat tahingga itu disebut bilangan Euler. Adalah konstanta numerik yang digunakan dalam perhitungan matematis dan nilainya adalah 2,7 dan seterusnya. Ini bahwa meningkat pada tingkatan yang sangat tinggi ketika dinaikkan ke tahingga dan mengarah ke jumlah yang sangat besar, maka dinaikkan ke tahingga disebut juga tetap itu sendiri pangkat tahingga itu sendiri gitu. Ya, lanjut Haikal. Oke, nah ini penjelasannya ada rumus di bawah. Seperti yang kalian lihat, yang paling atas merupakan bentuk rumus limit Euler, itu Euler, bentuk rumus limit Euler. Nah, di sini ada limit X menuju tahingga dari 1 plus N per X tutup kurung pangkat X itu sama saja dengan pangkat N. Nah, atau rumus dasarnya lagi, limit X menuju 0 dari 1 plus NX 1 per X itu sama dengan pangkat N. Sebelum kita masuk ke tahingga, kita ada contoh satu soal seperti berikut, yaitu limit X menuju tahingga dari 1 plus 1 per 3X pangkat X sama dengan 1 plus 1 per 3X pangkat 3X kali sepertiga. Ini atau bisa juga dibuat seperti ini. Kalau tadi kan rumus di atasnya, agak scroll di atas sedikit, Rida. Nah, oke, stop. Nah, ini kan tadi begini ya. Warnanya ungu. Oke, jadi ini sebelah kiri sini bisa kita
buat menjadi limit X menuju tak hingga dari 1 plus 1/3 dikali 1/X pangkat N. Pangkat X maksudnya. Nah, ini nggak usah dilihat ya, nanti aja. Nah, ini artinya N-nya itu sebagai 1/3 karena dia bisa dikali dengan 1 di sini. 1/3 dikali 1/X, jadinya nanti E-nya sama dengan E-nya itu jadinya pangkat 1/3 karena dari N-nya tadi di sini. Oke, sekarang ke bawah. Nah, tadi kita dapat soalnya E menuju tak hingga, maka itu sama aja kayak limit X menuju tak hingga dari 1 plus tak hingga dibagi X pangkat X. Itu hasil diskusi dari kami. Oke, terima kasih. Jadi E pangkat tak hingga itu sama dengan Limit X menuju tak hingga dari 1 plus tak hingga dibagi X pangkat X. hasil akhirnya Hasilnya tak hingga. tak hingga. Oke. Karena sebenarnya ini kan ada nilainya ya. Tadi 2,7 sekian itu ya. Nah, jadi nanti ketika ada sebuah angka kita pangkatkan tak hingga, kita pangkatkan semakin besar, maka dia jawabannya akan semakin tak hingga, semakin ke kanan gitu kan kalau secara logika. Oke, baik, Iya, terima sesuai kasih. dengan tadi pengertian yang dijelaskan oleh Dwi. Ya. Oke, nanti saya jelaskan secara detailnya pas terakhir ya. Oke, tadi ini kelompok berapa, Haikal? Kelompok 5, Ibu. Kelompok 5 ya. Oke, next kelompok 2. Oke, silakan dimulai. Siapa yang mau presentasi kelompok 2? Saya, Bu. Ya, silahkan. Oke, jadi kan saya dapat soal itu 1 per tak hingga. Nah, konsep dasarnya gini, 1 per pecahan itu kan artinya dibagi ya. Jadi misalkan 1 per tak hingga artinya gini, kamu punya 1 roti, tapi dibagi sama orang banyak gitu. Nah, artinya kebanyakan orang kan pasti kayak nggak dapat atau sedikit dan nggak kerasa. Nah, makanya hasil dari 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Nah, di sini tuh nggak cuma 1, berapapun konstantanya, mau dia 2, 3, dan seterusnya, kalau dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Nah, secara matematisnya, boleh Fauzia di share screen. Baik, izin share screen ya, Bu. Ya. Nah, jadi di sini diberikan sebuah fungsi fx di mana 1 per x kuadrat. Apa yang terjadi dengan fungsi ff jika nilai x semakin besar? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita amati nilai fungsi fx untuk nilai x berikut. Kalau nilai x-nya 1, berarti fx-nya kan sama dengan 1. Karena kan 1 per 1 kuadrat itu kan sama dengan 1 ya. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan 10, berarti fx-nya sama dengan 0,01 dan seterusnya sampai dengan X sama dengan 1000. Nah, dari data di atas itu, kita lihat bahwa fx itu semakin mendekati 0 ya. Karena X semakin besar. Kalau X-nya semakin besar, maka dia semakin mendekati 0. Gitu. Nah, dari grafiknya itu bisa dilihat dia akan pokoknya ada di suatu titik dia akan mendapatkan nilainya itu 0 gitu ya. Jelas terlihat bahwa kurva Y sama dengan 1 per X kuadrat semakin mendekati garis Y sama dengan 0 ketika X-nya itu semakin besar. Faktanya,
besar pun X yang kita ambil, nilai 1 per X kuadrat akan semakin dekat ke 0. Nah, secara intuitif kita simpulkan, jika X semakin besar tanpa batas, nilai 1 per X kuadrat semakin dekat ke 0. Dalam notasi limit itu, pernyataan ini ditulis dengan lim X mendekati tak hingga, jadi dari 1 per X kuadrat itu sama dengan 0. Contohnya itu, Oke, cukup ya. Yang ini nggak usah. Ini materi yang nanti. Ada lagi yang mau presentasi untuk kelompok ini? Tidak ada? Oke, cukup ya. Ya, lanjut. Berikutnya kelompok berapa yang belum? 3 ya, 3 sama 6. Oke, kelompok 3 dulu deh. Silakan Raisen, anggota kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Saidina. Oke, silakan. Izin share screen ya, Bu. Boleh tolong di-scroll ke slide yang paling bawah nggak? Halaman paling bawah. Nah, oke. Jadi hasil dari diskusi kami berenam itu kami dapat 4 poin, Bu. Untuk yang bilangan apapun itu kalau dipangkatin dengan infinity. Oke, jadi yang pertama itu kalau 0 dipangkatin dengan infinity, hasilnya 0. Kenapa? Karena kalau 0 dipangkatin dengan kalau 0 dipangkati dengan bilangan positif apapun kecuali 0 itu sendiri ya, itu hasilnya akan tetap 0. Lalu yang kedua itu ada jadi kalau suatu bilangan real entah itu 1,0001 atau seterusnya di mana dia lebih besar dari 1 dipangkatkan dengan tahingga, hasilnya itu mendekati tahingga. Contohnya itu misalnya 1,0001 dipangkatin 1 juta itu hasilnya 200 ribuan tadi saya cari. Untuk yang ketiga, jika bilangan yang berada di antara 0 dan 1 itu dipangkatkan dengan tahingga, hasilnya itu mendekati 0. Ini sudah saya tes dan teman-teman juga bisa tes sendiri. Semisal teman-teman punya angka 0,999 dipangkatin dengan semisal 10, itu bilangannya akan menurun secara bertahap. Setelah itu ada 1 dipangkatkan dengan infinite, hasilnya itu E. Nah, Bu, jadi kami berenam di sini sebetulnya masih kurang paham, Bu, untuk yang nomor 4 ini. Jadi mungkin kalau Ibu berkenan, Ibu bisa menjelaskan bagian yang ini, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi anggota lain? Tidak ada. Kita habiskan dulu ya. Lanjut kelompok terakhir yang konvergen divergen. Silahkan raise hand. Siapa yang mau presentasi? Silahkan.
Iya, Saya izin share screen ya, Ibu. Nisi tolong scroll ke atas Nisi. Ya, jadi langsung aja ya. Jadi tuh konvergen dan divergen itu intinya kalau konvergen itu sesuatu yang punya nilai gitu, nilai bisa jadi dia tuh terbatas, ada dan terbatas gitu. Kalau divergen itu dia nggak punya nilai atau tidak terhingga, nilainya tuh nggak bisa bukan nggak bisa didefinisiin sih, maksudnya nilainya tuh nggak berhingga gitu. Nah, terus kalau di Google itu kalau dalam matematika konvergen sama divergen itu dia penerapannya tuh di ini di integral improper integral. Kalau nanti hasil limitnya itu nggak ada atau hasilnya itu tak hingga, dia berarti ya, integral tak wajarnya itu divergen. Tapi kalau misalnya dia limitnya itu nilai dia tuh punya nilai limit ada, itu dia berarti integralnya konvergen gitu. Terus ada lagi dari itu deret, kan ada deret konvergen sama deret divergen. Sama aja kalau deret konvergen itu dia punya batas, misalnya deretnya itu deret bilangan bukan geometri, satu lagi aritmatika itu kan ada rumusnya. Kalau misalnya dia nggak batasnya batasnya itu jelas gitu, dia berarti konvergen. Tapi kalau misalnya dia itu batasnya nyampe tak hingga, berarti jumlahnya itu kan nyampe tak hingga tak berbatas, berarti dia itu disebut deret divergen begitu. Sudah? Oke, yang ini cukup ya. Ini materi nanti kita. Oke, baik. Semua kelompok sudah semua kan ya, kelompok 1 sampai 6. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan, sebenarnya di awal tadi kalian presentasi, kan tadi pertanyaan intinya tuh sebenarnya hanya 3 itu ya. Bagaimana cara kita membedakan bentuk tak tentu, bentuk tak terdefinisi, dengan bentuk tak berhingga. Nah, bentuk tak hingga itu kan kalian sudah tidak asing ya. Mungkin ada yang baru tahu nggak nih, kalau sebenarnya bentuk tak hingga itu dia mempunyai 2, ada positif tak hingga, ada negatif tak hingga. Ya, kalau di SMA mungkin taunya hanya tahingga aja, intinya tahingga tuh banyak banget. Padahal tahingga itu kan nanti ada yang di sebelah kanan 0, ada yang di sebelah kiri 0. Jadi ada positif tahingga dan ada negatif tahingga. Nah, kalau di kalkulus itu perbedaannya sangat-sangat ini banget ya, berpengaruh ya. Mungkin di kalkulus diferensial kalian pernah belajar materi limit tahingga dan limit di tahingga. Itu berbeda, limit tahingga dan limit di tahingga. Kalau limit di tahingga itu artinya nanti limitnya ada yang kalau didekati dengan limit kanan itu menghasilkan positif tahingga, maka hasilnya akan positif. Tetapi kalau didekati dari limit kiri, dari negatif tahingga, maka akan menghasilkan negatif tahingga, tergantung dari soal si fungsi fx-nya. Mungkin kalian bisa diingat-ingat lagi. Jadi ketika kita membicarakan konteks tahingga di kalkulus itu harus jelas apakah positif tahingga atau negatif tahingga. Karena kalau misalkan hasilnya negatif tahingga tapi kalian tulisnya tahingga aja, itu salah. Tahingga aja tuh diartikan sebagai positif tahingga. Tapi kalau negatif tahingga ya harus kalian tuliskan tanda negatifnya. Siapa aja sih negatif tahingga? Negatif tahingga itu ya ada di sebelah kiri 0, sekian. Ada min 1, min 2, min 3,2, dan seterusnya. Berarti kalau yang positif tahingga itu ada yang di sebelah kanan. Nah, sebenarnya tadi kenapa waktu diskusinya sangat singkat dan waktu presentasinya juga lebih singkat, cuma 5 menit.
Di awal tuh saya membayangkannya gini, kalian berdiskusi, cari di Google, terus jelaskan dengan bahasa kalian masing-masing secara sederhana saja gitu kan. Karena memang kalian kan baru angkatan 22 ya, jadi masih baru banget gitu nyemplung di matematika. Nah, sebenarnya penjelasan sederhananya tuh bisa kalian buktikan dengan Excel juga loh. Jadi Google itu sebenarnya hanya sebagai tambahan. Misalkan tadi sudah tampil ya ini saya ya. Nah, misalkan tadi kelompok 2 deh, 1 per tahingga. Tadi kan hasilnya 0 ya. Kalian bisa buktikan di sini loh. Misalkan kita pakai misalkan 1 dibagi 1. 1 dibagi 2. Loh, kok malah jadi ini? Bentar ya, saya telepon. Ya. Oke, jadi ini kenapa begini? Sama dengan 1 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 3 menghasilkan ini lagi, tanggal lagi. Dan seterusnya, ini, sebentar ya. Berarti harusnya ke number mungkin ya. Tapi kalau ke number, nah. Ya, baterai saya lowbat. Sebentar ya, saya ambil charger dulu. Ya, oke. Nah, jadi semakin penyebutnya itu kita ganti dengan bilangan yang semakin besar, maka dia akan mendekati 0. Jadi sebenarnya dari Excel ini atau dari kalkulator manual, itu sudah bisa kita coba. Tadi 1 dibagi 1, 1. 1 dibagi 2, setengah. 1 dibagi 3, 0,33 yang ini ya. Jadi sebenarnya semakin kalian membagi penyebutnya dengan penyebutnya itu diganti dengan angka paling besar, maka nilai hasilnya itu akan semakin kecil. Sampai misalkan kita punya 1 dibagi 1 juta misalkan. Masih 0,0001. Atau 1 dibagi tahingganya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya lupa sama dengannya. Nah, dia akan menghasilkan bilangan yang sangat-sangat kecil-kecil hingga sebenarnya 0 itu adalah bukan hasil akhirnya yang pas banget sama dengan 0. Karena kalau kita hitung pakai limit, itu kan mendekati 0 ya. Tadi ada yang ngasih memberikan grafiknya seperti ini. Jadi di kelompok berapa ya, ada juga yang share grafik. Misalkan kalau kita pakai GeoGebra. Nah, misalkan seperti ini. Sudah kelihatan ya. Nah, jadi di sini si hijau-hijau ini adalah misalkan saya punya grafik fx sama dengan 1 per x kuadrat. Atau kalau 1 per x doang juga bisa ya. Jadi si hijau-hijau ini dia tidak akan memotong si x-nya. Jadi nggak bakal ada di bawah sumbu x, nggak bakal ada di sini. Dia hanya mendekati si sumbu x sama dengan 0. Di sini kan ini titik 0 ya. Nih, ini ke sini kan 0 kan. Nah, dia bakal terus ke kanan, terusnya kalau saya perkecil terus, tuh. Dia tidak akan memotong sumbu x, artinya y-nya itu tidak akan negatif ketika si tahingganya itu saya ke kananin. Nah, ketika tahingganya itu positif. Lalu ketika saya substitusi lagi, misalkan negatif tahingga, dia pun seperti itu. Negatif tahingga kan berarti artinya x-nya itu disubstitusi min tahingga ya, di sebelah kiri 0 nih, yang sebelah sini. Nah, ketika dimasukkan pun juga tetap dia tidak akan memotong di sumbu x. Misalkan ini kita ganti, bisa kita edit nggak nih? Misalkan di sini 1 dibagi x. Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi kan kuadrat ya. Kalau ini di 1 dibagi x, kalian lihat grafiknya. Ini kan sebenarnya nih, yang siku ini yang merah, ini ke sana hubungannya.
Kalau yang sebelah kiri ini kuadran 3 ini ke sini. Nah, artinya dia itu yang ketika si X-nya positif, kita ganti positif tahingga, dia tidak akan memotong si sumbu X. Jadi si merah-merah yang ke kanan ini nggak bakal nyampe ke bawah sini. Hasilnya selalu ke atas sumbu Y. Kan kalau misalkan ada Fx sama dengan Y, artinya hasil dari perhitungan Fx itu si Y-nya kan. Jadi sumbu Y ini menunjukkan hasil dari fungsi 1 per X. Kita lihat X-nya semakin tak positif tahingga ke sana, maka si Y-nya akan semakin positif ke atas. Ketika X-nya semakin tahingga ke kiri, maka si Y-nya itu akan semakin ke bawah. Jadi hati-hati, positif tahingga dengan negatif tahingga itu berbeda. Ya. Terus seperti tadi pertanyaan yang belum selesai, kelompok berapa tadi? Saidina apa siapa ya? Iya Bu, Yang kelompok 3 Bu. ya, yang kalau 1 dipangkatkan tahingga, kok bisa sih? Sebenarnya jawaban itu adalah merupakan bentuk tak tentu. Jadi dia akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda tergantung konteksnya kita membicarakan di mana. Kalau misalkan si X-nya itu adalah bilangan bulat positif, ya, misalkan 1 pangkat X, X-nya itu bilangan bulat positif sampai tahingga. Bulat positif artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tahingga. Maka hasilnya pasti 1. Benar nggak? 1 dipangkatkan berapapun bilangan bulat positif, dia hasilnya pasti 1. Tetapi ketika si pangkat X-nya tadi kita ganti syaratnya bukan bilangan bulat positif, misalkan bilangan pecahan, maka hasilnya bukan lagi 1, itu akan berbeda. Beda lagi kalau kita ngomongin pendekatannya pakai pendekatan limit. Sebentar ya suaranya. Ini nggak masuk nggak? Ini anak saya lagi ini. Sebentar, Nak. Jangan besar-besar. Nah, begitupun jadi lupa tuh tadi. Ya, ketika kita menghitung limit, kita menggunakan pendekatan limit untuk menghitung 1 pangkat tahingga menggunakan limit n mendekati tahingga, itu hasilnya adalah E. Jadi 1 pangkat tahingga itu jawabannya banyak. Makanya dia sebenarnya hasilnya adalah bentuk tak tentu, karena tergantung konteksnya dan syarat-syarat perhitungannya apa. Apakah tahingganya itu merupakan bilangan positif, bilangan bulat positif, atau bilangan apa, karena nanti jawabannya akan berbeda-beda. Seperti itu, ya. Oke, kita kembali lagi ke perhitungan Excel. Nah, jadi tadi sebenarnya diskusi tadi itu dapat diselesaikan dengan Excel. Terus kalian ingin membuktikan apa lagi? Tadi ada apa lagi ya? Pangkat tahingga ya. Pangkat tahingga itu tadi kan tahingga ya. Kalian bisa coba di sini dari pangkat 1 misalkan. Di sini nggak bisa keluar ini sih ya. Kalau di Excel tadi saya ngitung di mana, di GeoGebra. Nggak bisa di sini. Oke, nanti kalian coba manual misalkan pangkat 1 kan 2,7 sekian, pangkat 2 sekian, pangkat 3 sekian, pangkat 1000 makin banyak. Oh, jadi pangkat tahingga itu sama dengan tahingga. Karena ketika kita coba pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya sampai tahingga, angkanya semakin bergeser ke kanan. Artinya dia positif tahingga. Jangan lupa ya, tahingga saja itu artinya positif tahingga. Dan seterusnya. Terus masalah di konvergen dan divergen itu nanti kita akan bahas di materi yang sekarang. Jadi kalau konvergen itu dia ada batasnya. Berarti kalau divergen kebalikannya dia tidak ada batasnya. Gitu ya. Oke, lanjut kita sudah mulai masuk ke materi integral tak wajar. Nah, jadi di sini integral tak wajar itu ada 2 jenis tadi ya. Yang pertama itu limit integrasinya yang tak terhingga. Maksudnya tuh batasnya. Lalu yang kedua itu adalah sebentar ya, ini salah. Jangan dicoret-coret deh.
Ibu, maaf suaranya belum masuk, Bu. Halo, tes. Sudah masuk? Ya. Tadi saya nyari-nyari filenya ya. Ternyata nggak ketemu. Ini file, apa namanya, file bekas tahun lalu. Jadi integral tak wajar itu kan tadi terbagi dua ya. Yang pertama kalau dia limit integrasinya tak terhingga. Lalu yang kedua kalau dia integrannya yang tak terhingga. Apa sih maksudnya limit integrasi sama integran? Kalau limit integrasi itu sama aja batasnya yang tidak terhingga. Jadi batas bawah maupun batas atasnya itu bisa saja salah satunya terhingga atau mungkin kedua-duanya terhingga. Misalkan di sini nih, yang 0 sampai terhingga, ini kan berarti salah satu batas atasnya dia terhingga ya. Atau contoh 2 ini min terhingga sampai min 1, berarti batas bawahnya yang terhingga. Atau bentuk yang ketiga ini, dua-duanya itu terhingga, dari min terhingga sampai terhingga. Nah, ini disebut limit integrasinya tak terhingga. Lalu jenis yang kedua itu integran yang terhingga. Integran itu apa? Integran itu adalah fungsinya, si fx-nya, yang ketika kalau disubstitusi oleh suatu interval atau batas dari A sampai B, itu menghasilkan bentuk terhingga. Gitu. Jadi harus bisa membedakan mana yang limitnya terhingga ataupun integrannya terhingga. Nah, yang pertama di sini limit integrasinya terhingga. Misalkan didefinisikan ya, integral dari A sampai B fx dx diasumsikan bahwa interval tertutup AB-nya itu terhingga. Namun demikian dalam banyak penerapan, nah ini banyak banget yang A sama B-nya itu ada yang terhingga ataupun min terhingga. Bahkan dua-duanya bentuknya seperti ini, terhingga ya. Nah, integral seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan definisi yang ini. Tetap ya menggunakan definisi limit ya. Jadi negatif dari min terhingga sampai B fx dx sama dengan limit A menuju min terhingga integral dari A sampai B fx. Atau kalau misalkan terhingganya ada di batas atas, ya berarti tinggal integral dari A sampai terhingga fx dx sama dengan limit B menuju terhingga integral dari A sampai B fx dx. Nah, nanti tadi ke konvergen dan divergen konteksnya di sini, jika limit pada ruas kanan ada dan mempunyai nilai terhingga, maka kita katakan bahwa integral tak wajar yang bersangkutan atau yang kita sedang hitung itu adalah konvergen. Tetapi kalau misalkan limitnya itu nilainya itu tidak ada, maka hasil dari integral tersebut adalah divergen ya. Jadi kalau ada nilainya, dia nilainya berhingga konvergen. Kalau tidak ada nilainya, dia divergen. Seperti apa sih? Nah, ini pusing ya ngelihatnya nih, karena saya nggak nemuin file aslinya nih. Nah, di sini carilah jika mungkin. Kenapa jika mungkin? Karena kan kalau misalkan dia divergen berarti nggak mungkin gitu kan. Jadi hasilnya masih belum ketahuan apakah konvergen atau divergen. Nah, di sini soalnya integral dari min terhingga sampai min 1 x pangkat min x kuadrat dx. Nah, seperti yang kemarin ya, kita pakai U-an ya. Di sini misalkan U-nya ini, seperti biasa, pokoknya ikutin langkah-langkah yang kemarin, berarti DU-nya min 2x dx. Dimasukin ke sini, berarti min setengah integral dari A sampai 1, dan seterusnya. Min 2x dx-nya kita ganti dengan DU, dan seterusnya. Maka hasil akhirnya adalah min setengah E pangkat min 1 ditambah setengah E pangkat min A kuadrat. Nah, ini tinggal kalian hitung, tinggal kalian masukkan kalau batas bawahnya negatif terhingga dan batas bawahnya batas atasnya negatif 1. Berarti kan tinggal kalian masukkan nih kalau batas atasnya dulu ya berarti. Berarti kalau pangkat min 1 ditambah setengah pangkat min A kuadrat tinggal diganti aja. Ternyata hasil akhirnya adalah min 1/2E. Kan E itu kan sebenarnya ada nilainya kan yang 2,7 sekian kan. Berarti kalau min 1/2E artinya min 1/2 dikali 2,7 sekian. Ada kan nilainya walaupun mungkin banyak gitu hasilnya, tapi ada. Berarti hal ini disimpulkan bahwa soal ini adalah integralnya dia hasilnya konvergen karena nilainya ada gitu. Terus nilai yang nggak ada itu yang seperti apa sih? Coba kita cek nih soal yang nomor 2 ini apakah divergen atau konvergen. Nah, di sini integral dari 0 sampai terhingga sin x dx. Ini tinggal kalian bisa baca ya, kita pakai limit seperti tadi. Berarti karena batas atasnya yang terhingga, jadi limit
B mendekati tak hingga. Kalau batas bawahnya yang tak hingga berarti limit A mendekati tak hingga. Ikutin definisi yang tadi. Integral dari 0 sampai B sin X dx. Berarti limit kita bisa pakai integral sin itu kan min cos ya. Min cos X, lalu batasnya dari B, dari 0 sampai B. Tinggal disubstitusi berarti 1 min cos B. Berarti 1 min cos tak hingga. Cos tak hingga. Kalian bisakah menghitung cos tak hingga? Sedangkan derajat paling besar itu berapa sebenarnya? Nilai cos yang paling besar itu kan nilai trigonometri paling besar itu kan 1 ya. Ya kan? Dia paling besar 1, paling kecil berapa? 0, berapa tuh. Jadi tidak akan ada menghasilkan nilai yang lebih besar dari 1. Berarti di sini dikatakan limit yang terakhir tidak ada. Maka hasil dari integral tak wajar ini adalah divergen. Gitu. Jadi nanti kalau digambarkan grafik, maka grafiknya itu akan terus lanjut ke sana, nggak ada ujungnya, tidak berhenti grafiknya kalau kalian gambarkan di GeoGebra. Misalkan kalian masukkan nih bentuknya seperti ini, gitu. Ya, di GeoGebra yang 2 dimensi. Nah, ini yang ini saya lewat. Nah, yang ini kalau kayaknya di bawah batas bawah dan batas atasnya semuanya sama-sama tak hingga. Definisinya ini bisa kalian baca. Dia konvergen jika integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan integral dari min tak hingga sampai 0 fx dx ditambah integral dari 0 sampai tak hingga fx dx. Jadi kayak dipecah ya. Jadi di sini nolnya jadi min tak hingga dari 0 terus mulai lagi dari 0 sampai tak hingga. Itu kan sama saja dari min tak hingga sampai tak hingga. Kalau nggak salah di awal bentuk apa tuh ya, di pertemuan pertama udah pernah saya jelasin yang ini sifat-sifat dari integral. Nah, ini contohnya ya. Hitunglah integral dari min tak hingga sampai tak hingga 1/1 plus x kuadrat dx. Atau nyatakanlah integral ini tuh termaksud divergen sih sebenarnya. Harusnya soal awalnya apakah integral ini konvergen atau divergen gitu ya. Jadi integral dari 0 sampai tak hingga kita menggunakan pendekatan limit. Jadi kan tadi dipecah jadi 2 ya. Kalau min tak hingga sampai tak hingga itu tadi dipecah jadi 2. Berarti di sini yang pertama kita cari dulu nih yang integral dari min tak hingga sampai 0. Terus nanti kita cari juga dari integral dari 0 sampai tak hingga. Lalu hasilnya digabungin jadi yang bawah ini. Ya. Nah, ini kita cari yang dari 0 sampai tak hingga, dihitung-hitung hasilnya pi per 2. Ini harusnya yang ini dulu nih, yang dari min tak hingga sampai 0. Ini min tak hingga sampai 0 ya. Terus kalau yang ini dari ini min tak hingga sampai 0, ini 0 sampai tak hingga. Kebalik harusnya min tak hingga sampai 0 dulu, yang bawahnya baru 0 sampai tak hingga. Nggak apa-apa, yang penting maksudnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita gabung, kita tambahkan, hasilnya jadi pi per 2, itu hasil dari min tak hingga sampai 0, ditambah pi per 2, hasil integral dari 0 sampai tak hingga. Pi per 2 ditambah pi per 2, itu hasilnya adalah 1 pi atau pi saja. Gitu ya. Oke, nanti ini ada latihan soalnya, nanti bisa kalian kerjakan. Nah, kita lanjut ke integran tak hingga. Nah, integran tak hingga, tadi ketika si intervalnya dimasukkan ke fungsi fx, dia akan menghasilkan bentuk tak hingga. Nah, bisa kalian lihat di sini. Jika mungkin, hitunglah integral tak wajar dari 0 sampai 2 dx per akar 4 min x kuadrat. Nah, ini tinggal kalian lihat ya. Perhitungannya sama. Limit T mendekati 2 negatif, ini artinya limitnya kita dekati dari kiri dan seterusnya. Ini tinggal kalian lihat nanti hitungannya. Itu hasil akhirnya adalah pi per 2. Oh, berarti kalau misalkan pi per 2 ini artinya nilainya ada kan. Berarti dia konvergen kemana? Konvergen ke pi per 2. Kalau misalkan hasilnya bentuk tak tentu ya berarti dia merupakan divergen. Dan seterusnya ya, ini contoh-contoh soalnya bisa kalian lihat. Nah, ini juga. Ini contohnya lumayan banyak ya dari beda-beda jenis. Tuh.
Nah, kalau yang ini sebenarnya jangan dulu ya, karena ini kan udah ke grafik. Tapi kalau kalian bisa menggambar grafik ini di GeoGebra nggak apa-apa. Jadi bagaimana sih visualisasi dari fungsi fx sama dengan 1 per x min 1 pangkat 2 per 3. Jadi akar pangkat 3 dari x min 1 kuadrat gitu kan. Maka grafiknya nanti akan seperti ini. Nah, karena dia ada nilainya, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat di GeoGebra, kalian tinggal masukkan fungsinya, terus kalian lihat grafiknya itu apakah ada luas daerah yang terbatas atau tidak. Karena kan kemarin definisi dari integral itu apa? Merupakan luas daerah di bawah kurva. Kalau kita pakai poligon yang Riemann itu kan jumlah Riemann. Nah, kalau di sini kan sudah kelihatan nih. Oh, ternyata ini luas daerah yang dibatasi dari X sama dengan 0 di sini sampai X sama dengan 3 di sini adalah 6,78. Jadi artinya dia ada nilainya, gitu ya. Nah, ini soal-soalnya juga. Nah, untuk soal-soalnya, ini tinggal kalian pilih bebas. Nah, ini bekas tahun lalu ya, kelas tahun lalu. Di sini 2 soal, karena dikumpulkannya memang mepet malamnya. Nah, kalau untuk yang sekarang, saya kumpulkannya nyantai. Jadi deadline-nya itu 1 minggu ke depan, seperti biasa. Berarti hari Kamis ya. Tetapi soalnya nggak 2 atau 3 juga. Nah, kalian bebas pilih soalnya masing-masing, pokoknya totalnya itu harus 10. Jadi bisa 5. 5 soal yang ini dan 5 soal yang bawah gitu ya. Ini bebas. Setiap orang pasti kan pilihannya beda-beda ya. Jadi kalau misalkan kalian kerja sama nanti ketahuan pasti pilihannya sama. Atau kalau kalian comot-comot dari teman-temannya misalkan ngambil dari si A nomor ini, si B nomor ini. Nanti dari hasil jawabannya kelihatan oh ini ketahuannya sama ini ketahuannya sama kayak jawabannya ini gitu. Jadi oh tahu ini tuh ngambil dari si A, ngambil dari si B gitu tuh malah lebih ini lagi ya, lebih fatal lagi karena nyontek dari banyak orang. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, Haikal? Bagian integran tak terhingga, tapi tolong scroll ke bawah sebentar ya. Ini. Iya deh, ini misalnya rumusnya. Mm-mm. Itu dia kenapa tiba-tiba jadi T menuju B dari T dari T menuju B minus. Terus B-nya diganti jadi T. Oh, ini kayak kalau misalkan kayak kemarin fx terus kita pakai ft atau mungkin yang awalnya soalnya fx kita ganti pakai du gitu kan, harusnya dx jadi pakai du. Jadi dia hanya permisalan aja gitu. Karena kalau misalkan di sini kita pakai bentuknya x mendekati nanti akan ketubruk sama ini, sama si fx. Jadi si t itu adalah fungsi lain bukan yang termasuk variabel dari fx, bukan fungsi lain. Apa variabel lain selain x gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi ini T-nya itu permisalan saja. Kalau kamu mau pakai selain T juga nggak apa-apa. Jadi ini pakainya limitnya limit kiri ya berarti. Limit T mendekati B negatif, integral dari A sampai T. Karena kan kita mau mengambil dari yang batas atasnya. Nih, mana tadi penjelasannya? Untuk kasus di mana F cenderung menuju ke tak terhingga di titik ujung kanan. Kalau di titik ujung kanan kan berarti batas atasnya ya. Dari interval suatu integrasi. Terdapat definisi analogi yang sempurna untuk kasus di mana F cenderung menuju ke tak hingga di titik ujung kiri. Jadi kalau misalkan di sini, F-nya kan misalkan F continue pada interval setengah terbuka berarti yang sebelah kirinya kurung siku, berarti A-nya tertutup ya. B-nya nanti tak hingga. Jadi kan si B-nya itu yang tak hingga kan. Berarti yang kita ganti menjadi T itu adalah si B-nya. Tapi kalau misalkan nanti integral interval setengah terbukanya misalkan yang terbukanya itu di A di bawah, berarti kita ganti dengan A di sininya si T-nya. Jadi tergantung dari soalnya kan beda-beda nanti gitu. Oh iya, baik Bu. Tadi Ya. saya agak bingung yang mau ganti B-nya atau A-nya kenapa harus B gitu. Oh Terima gitu. kasih Bu. Ya, jadi tergantung dari soalnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, hujan lagi. Saya, Bu. Ya, siapa? Dwi, siapa? Iya, Bu Dwi. Ya, Dwi. Yang mana, Dwi? Itu Bu kok itu minusnya di atas B itu bebas atau gimana Bu? Bisa Ini tuh- minus, bisa positif kan ada kan? Ya, ini ingin didekati dari kiri. Oh. Walaupun yang di B-nya itu positif, berarti boleh minus gitu Bu atau gimana?
tergantung dari ini nih, dari intervalnya. Karena kan yang tertutup kan dari A, jadi dia mendekatinya dari kiri. Kalau nanti yang tertutupnya di sebelah kanan, berarti kamu dekatinya dari kanan. Sudah belajar kan ya limit kiri sama limit kanan ya? Udah belum? Udah kan di Sudah, Bu. kalkulus, di kalkulus Diferensial. diferensial. Ya, betul. Gitu. Jadi tergantung dari soalnya ya. Nanti dicek ya. Jadi hati-hati baca kurungan ya. Kalau di matematika kurung buka kurung tutupnya tuh jenisnya apa tuh nggak main-main. Jadi hati-hati membaca kurung. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi kalau misalkan kalian menganggap ngeliat soalnya ini kayaknya kok susah gitu, karena kan aneh ya di SMA belum pernah ada. Jadi sebenarnya kalau di kalkulus itu asalkan kita sudah pegang ini nih definisi itu kita pegang, karena sampai kapanpun definisi ini tidak akan berubah dan tidak harus dibuktikan. Yang ada pembuktiannya itu adalah teorema-teorema. Tapi kalau definisi itu udah dari sananya gitu, jadi nggak usah dibuktikan lagi dan harus kita pegang. Jadi ketemu bentukan soalnya kayak seperti apa gitu ya. Asalkan dia konteksnya misalkan di integral tak wajar, ya udah pegang definisinya ini. Jadi kalau ketemu soal dirubah sesuai dengan bentuk di definisinya gitu. Bentuk-bentuknya seperti apa begitu ya. Ini juga kelihatannya kayak rumit Bu, karena saya di SMA nggak pernah ketemu tipe-tipe yang kayak gini, apalagi ada lennya, ada tahingganya. Nah, tinggal kalian kembalikan lagi ke definisi. Ini juga gitu. Ini kan kesannya rumit ya, padahal kan ini fungsi apa nih? Kalau di kalkulus diferensial. Udah belajar kan? Di SMA kan belum ya mungkin. Coba ada yang masih ingat nggak? Seperti ini tuh fungsi apa sih namanya? Siapa yang masih ingat? Kan kalian sering dikasih itu bentuk-bentuk kayak gitu. Diskontinu bukan, Bu? Apalagi? Bukan. Yang ininya nih, maksudnya nih, yang paling kanannya ini. Fungsi. Lupa. Belum lama juga habis kaldif. Fungsi bersyarat, ya kan? Kalau misalkan P-nya kurang dari 1, maka jadi 1/1 min P. Kalau P-nya lebih dari 1, maka menjadi tahingga. Itu kan fungsi bersyarat. Ini kan syaratnya cuma ada 2. Kan kadang kalian ketemu syarat yang banyak kan, sampai ada 3 atau ada 4. Gitu. Jadi tergantung dari konteks soalnya. Gitu ya. Di sini misalkan contoh 3 nih. Buktikan bahwa integral dari 0 sampai 1, 1/x pangkat P dx konvergen jika P-nya kurang dari 1. Tapi dia divergen bila P-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini kita cek dulu nih. Asus P sama dengan 1 dan P tidak sama dengan 1. Nah, integral dari 0 sampai 1 ini ada sebentar ya. Nah, ini limit T mendekati 0 positif integral dari T sampai 1 X pangkat min P. Biasa ya dikatasin, kita hitung-hitung. Nah, pas disubstitusi, di sini kita masukkan 1/1 min P kalau P-nya itu kurang dari 1. Lalu kita masukkan, lalu hasilnya akan tahingga jika P-nya lebih dari 1. Jadi di sini kalian bisa dicek, bisa dihitung ya. Bisa dihitung kalau misalkan P-nya kurang dari 1, misalkan 0. Kalian masukin aja bentuk 0, maka hasilnya akan apa? Kalau misalkan P-nya lebih dari 1, misalkan 2, kalian masukkan ke persamaan ini, maka nanti hasilnya menjadi apa? Seperti itu. Jadi tergantung dari konteks soalnya. Seperti yang tadi kalau misalkan ditanyain Saidina, Bu, yang E pangkat berapa tadi? 1 pangkat tahingga hasilnya ada yang bilang E, ada yang bilang 1. Ya, itu beda-beda bentuk tak tentu tergantung dari konteks soalnya yang kita sedang bicarakan itu yang mana. Gitu. Nah, ini yang tadi juga udah nih. Nah, ini yang tadi saya buat grafik di GeoGebra-nya ya, dari min 2 sampai 1, terus dipecah berarti dari min 2 sampai 0, lalu dari 0 sampai 1. Nah, ini nggak ada jawabannya nih. Ini bisa, ini apa? Divergen. Karena kalau kita lihat, oh iya. Karena kalau misalkan ini diisi 0 ya, nanti bentuknya jadi bentuk 1 dibagi 0 jadi bentuk tahingga. Yang ini tadi nggak usah ya, yang nomor gambar 4. Kalau mau pakai gambar juga silahkan terserah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Boleh di-scroll ke slide sebelumnya nggak, Bu? Yang mana tuh?
Masih terus. Ke atas, Nah, sekali lagi, Bu. ke atas. Iya, ke atas. Nah, ini, Bu. Ini kenapa bisa tiba-tiba ada scene ya, Bu? Ini bentuk yang kemarin yang saya kirimkan di web itu, yang integral bentuk lain, ada. Yang ini bukan, Bu. Yang Kayaknya saya masukin di LMS juga deh. balikan trigonometri ya, Bu? Yang 1/, itu kan, 1/, Yang- akar 4 min x kuadrat dx. Yang ini, Bu, integral dx per akar 1 min x kuadrat sama dengan arc sin x plus Iya. t. Itu ya, Bu? Iya, yang sin pangkat -1 kan ya. Iya, Bu. Iya, sebentar ya, saya ada tamu. Tadi siapa? Terakhir nanya udah ketemu ya fungsinya ya? Iya, Bu. Berarti itu disamain kayak di rumus itu ya, Bu? Jadi kayak tinggal dirubah-rubah. Kan tuh rumus jadinya udah ada ya, jadi tinggal dimasukkan aja. Terus dihitung deh seperti biasa. Gitu. Nanti ya. Makasih, Bu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jam 4 ya. Sudah ada. Ini nanti saya share-nya di LMS ya. Jadi jangan lupa soalnya totalnya ada 10. 5 untuk latihan soal yang pertama ini, sama 5 lagi latihan soal yang ini. Bebas pilih ya. Jadi totalnya 10 soal. Harus pakai pulpen, terus di foto atau di scan ya. Ngos-ngosan dari tadi banyak yang nyariin. Cukup ya? Nggak ada lagi yang ditanya? Ada banyak telepon juga ini. Kalau lagi musim-musim skripsi jadi nggak fokus nih. Ya, halo. Oke, baik. Jika sudah cukup, saya akhiri perkuliahan hari ini. Nanti jangan lupa tugasnya berarti hari Kamis pukul 23.59 ya di LMS. Ngumpulinnya jangan mepet-mepet dan jangan kerja sama ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.